Shalom saudara, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini kita mengambil tema berbuat baik kapan saja. Tema ini diambil juga dari Injil Markus. Bacaan pada hari ini Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Di mana Yesus dia masuk lagi ke rumah ibadat. Dan di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Dan orang-orang mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Dan atas tindakan mereka itu Yesus justru mengalami, boleh dibilang dia berduka cita. Karena orang-orang ini degil hatinya. Mereka tidak melakukan perbuatan baik, tetapi justru mau menjerumuskan orang yang melakukan perbuatan baik. Dan dia katakan kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menolong orang atau bahkan menjerumuskan orang? Ini pertanyaan kritis Yesus. Dan juga tentunya pertanyaan ini seperti kemarin yang kita sudah dengar dan bahas tentang hari Sabat. Hari Sabat ada itu untuk kesejahteraan rohani dan jasmani. Suatu perbuatan baik dilakukan kapan saja. Dan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu menunjukkan betapa kita punya hati untuk orang lain. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu juga menunjukkan betapa kita peduli dengan orang lain. Kapanpun waktunya, tidak perlu harus dibatasi. Ketika kita bisa berbuat baik atau memperoleh kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah itu. Jangan sampai nanti Anda menyesal ketika tidak berbuat baik dan orang yang harusnya Anda tolong ternyata dia sudah pergi. Dan ini saya kira pengalaman yang seringkali kita alami di dalam hidup harian kita. Menyesal karena tidak sempat berbuat baik. Apalagi kalau ada yang punya anggota keluarga atau orang tua yang barangkali sudah pergi untuk selama-lamanya tanpa dia bisa melakukan sesuatu yang berharga untuk orang tuanya. Betapa menyesalnya. Bacaan kitab suci hari ini mengajak kita sekalian dan melalui apa yang Yesus lakukan juga mengajak kita untuk tidak jemu-jemunya berbuat baik dan kapan saja kita bisa berbuat baik. Menolong orang dan bisa membuat mereka bersukacita atau bergembira. Ketika kita bisa membuat seseorang bergembira, ketika kita bisa juga membuat seseorang berbahagia karena perbuatan baik kita, betapa lebih bersukacitanya hati kita. Dan semoga lewat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dimanapun kita berada, kita semakin bersemangat di dalam hidup ini dan semakin bermakna pula hidup kita. Tanpa perbuatan baik, kita hidup dalam keterkungkungan emosi. Kita hidup dalam keterkungkungan yang membuat kita tidak berdaya. Perbuatan baik adalah ekspresi, ungkapan hati kita yang menyayangi, mengasihi sesama kita. Jangan kita seperti orang-orang Farisi, orang-orang Herodian yang hanya mengamat-amati sebagai pengamat. Kalau orang berbuat salah, kita menegur, tetapi kita tidak pernah berbuat baik untuk orang itu. Kita tidak mau untuk melakukan perbuatan baik, menolong orang, tetapi ketika ada orang yang menolong, kita justru bisa jadi iri hati, bisa jadi marah-marah. Atau bahkan ada yang senang ketika ada orang susah dan ingin untuk menyusahkan lebih orang-orang itu. Senang di atas penderitaan orang lain. Semoga orang-orang yang demikian bertobat. Lebih baik kita senang karena berbuat baik daripada senang karena orang lain mengalami ketidakadilan. Lebih baik kita senang karena kita memperjuangkan sesuatu yang baik dan benar untuk menolong orang daripada kita menghujat orang yang melakukan perbuatan baik itu.
Semoga kita belajar sesuatu, inspirasi hari ini untuk berbuat baik kapan saja, sekecil apapun lakukanlah itu, dan buatlah orang-orang di sekitar kita tersenyum. Lebih baik kita berbuat baik daripada kita mencela orang yang berbuat baik. Lebih baik kita menolong orang daripada kita menyusahkan orang karena iri hati kita atau karena kebencian kita. Yesus hari ini dia marah terhadap kedegilan hati orang-orang Farisi, orang-orang Herodian yang tidak mau menolong tetapi hanya mau mempersalahkan orang-orang yang berbuat baik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dimarahi oleh Yesus. Malahan kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Yesus, dikasihi oleh Yesus, karena kita juga ikut melaksanakan perbuatan baik sebagai ungkapan kasih kita pada Yesus dalam diri sesama kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau hadir bersama dengan kami dalam perjalanan hidup kami. Bahkan hari ini Engkau memberikan kami pelajaran berharga untuk berbuat baik kepada siapapun, kapanpun waktunya. Semoga kami tidak jemu-jemunya berbuat baik dan senantiasa mengulurkan tangan kami untuk menolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan di sekitar kami. Dan berilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar di tengah keterbatasan kami tetap bisa melakukan sesuatu perbuatan baik untuk orang lain. Memang kadang-kadang kami juga merasa bahwa orang lain yang perlu untuk berbuat baik kepada kami. Kadang-kadang kami juga merasa bahwa orang lain yang harus melakukan yang terbaik untuk kami. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami, dan biarlah kami mulai sekarang senantiasa melakukan sesuatu perbuatan baik sekecil apapun agar juga dunia tersenyum dalam kehidupan kami setiap hari. Bantulah kami juga untuk seluruh kebutuhan kami, bahkan dalam sakit penyakit dan keterbatasan kami, Tuhan sembuhkanlah kami. Dalam ketidakberdayaan kami, Tuhan mampukanlah kami. Dan dalam upaya mencari rezeki untuk kehidupan harian kami, Tuhan berilah kami rezeki. Dan dalam pergumulan dan persoalan hidup kami, Tuhan kuatkan kami hadapi semuanya itu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang mau kesatuan dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan dan doa pada kesempatan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan 1 menit dan doa tentunya setiap hari. Bagi saudara-saudara yang ingin memasukkan wujud-wujud doa, silakan menulis pada kolom komentar. Dan bagi saudara-saudara yang mau memberikan catatan ataupun komentar-komentar, silakan juga menulis pada kolom komentar. Dan bagi saudara-saudara yang mau untuk membagikan renungan ini agar menjangkau saudara-saudara yang lain, semoga itu juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.